Oke, teman-teman, hari ini saya mau bagikan sedikit apa yang kemudian saya refleksikan soal berbagi seperti itu. Ada beberapa teman gue yang nanya, Rapco, lu kenapa pengen bantu? Lu kenapa pengen coba mengembangkan program dan kemudian lu pengen bantu sedikit dana? Ada beberapa teman gue yang seperti itu. Lalu kemudian jawabannya simpel dari gue cuma bilang, bukankah hidup saling membantu? Gue bilang kayak gitu. Lalu kemudian teman gue bilang, apa sih benefitnya buat lu ketika ngebantu gue gitu? Padahal gue juga bukan orang yang masih merintis juga, dia bilang. Terus gue bilang, membantu itu bukan mengharapkan timbal balik, tapi membantu itu memang pure dari hati lu, pure dari hati kita, seperti itu. Dan gue sharing sama dia, gue bilang bahwa pertanyaan terbesarnya kenapa gue pengen ngebantu kayak gitu, kenapa gue punya konsep saling membantu seperti itu. Pertama, selama saya kuliah, hidup saya tuh penuh dengan dibantu orang. Ingat banget ketika masuk semester 3, bokap stroke dan keuangan lagi nggak bagus kayak gitu kan. Lalu kemudian dapat bantuan pendidikan dari GKI Kebayoran Baru. Lalu kemudian GKI Kebayoran Baru bukan hanya sekedar membantu dana, tapi kemudian juga GKI Kebayoran Baru melalui enrichment membantu saya menemukan karakter dan menemukan pentingnya menjalani kehidupan seperti itu. Sehingga beberapa enrichment seperti itu bahas soal interview, bagaimana trik interview seperti itu. Lalu kemudian saya pernah bilang, buat apa saya ikut interview kayak gitu, toh kelak saya jadi pendeta seperti itu. Saya bilang seperti itu. Lalu kemudian salah satu pengurus bilang, apakah kamu bisa jamin bahwa kamu akan jadi pendeta? Itu pertanyaan yang membuat saya kayak, oh iya ya. Saat ini mungkin kita merasa bahwa enrichment itu tidak penting, tapi sometimes the end of the day kayak ternyata itu berguna seperti itu. Ketika gue memutuskan untuk udah akhirnya gue menjadi guru dan proses interview itu kemudian berguna seperti itu. Bayangkan kalau seandainya kemarin beberapa tahun lalu saya tidak ikut enrichment tentang interview, mungkinkah kemudian saya bisa untuk tahu trik dan bagaimana menghadapi interviewer atau menghadapi HRD ketika mengadakan interview? Mungkin saya nggak tahu. Dan itu benar-benar membantu saya seperti itu. Sederhananya adalah bantuan itu bukan hanya sekedar uang, tapi bantuan itu bisa berupa banyak hal, bisa mengembangkan potensi, bisa mengembangkan relasi dan yang lain sebagainya. Dan ketika saya dikembangkan potensi, artinya saya berpikir, oh iya, dengan potensi ini saya bisa menghasilkan uang seperti itu. Itu pertama soal bantuan pendidikan di GKI Kebayoran Baru. Lalu kemudian tahap berikutnya, saya dibantu lagi oleh GKI Kebayoran Baru masuk ke dalam program orang tua asuh. Di situ program itu mengantarkan saya pada perenungan dan permenungan bahwa sebetulnya membantu itu tidak perlu melihat siapa orangnya. Jadi program itu program orang tua asuh di mana ada anak asuh, lalu kemudian orang tua asuh,
dipilih oleh panitia ketika itu, panitia bantuan pendidikan, bantuan pendidikan KBP, Komisi Bantuan Pendidikan GKI Kebayoran Baru. Lalu kemudian orang tua asuh itu memberikan semua atau membayarkan semua uang kuliah saya ketika itu. Dan ketika itu saya tidak bisa melihat dan tidak bisa mengenal siapa orang tua asuh saya. Saya penasaran, orang baik macam apa ini yang mau bantu? Orang baik seperti apa ini yang mau kenal enggak, jemaat bukan, tapi kemudian konsepnya menarik bahwa gue nggak perlu kenal sama orang tua asuh gue gitu. Tapi nggak tahu ya saya, apakah orang tua asuh saya ketika itu kenal dengan saya. Dan sampai hari ini saya tidak tahu siapa orang tua asuh saya, tapi saya bersyukur bahwa saya diajarkan bagaimana membantu, tidak harus tahu siapa orangnya seperti itu. Sehingga itu akan menjadi permenungan bahwa ketika kita memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Itulah sebetulnya inti dari memberi seperti itu. Kita nggak perlu membeberkan siapa nama kita untuk memberi atau membantu seperti itu. Lalu kemudian masuk relasi yang kedua, itu ketika Kongres GMKI saya kenal dengan salah satu senior GMKI yang waktu itu dia di kantor staf presiden. Lalu kemudian wow, lagi-lagi saya tidak berusaha untuk mengemis dengan siapapun, lalu tapi kemudian saya cuma coba tawarkan diri. Saya coba bilang, Mas, kalau Mas butuh sesuatu untuk bantu-bantu, aku bisa bantu Mas kayak gitu. Oh iya, oke. Akhirnya mulai dari situ diajak jadi pemateri. Lalu kemudian saya juga dibantu, Mas, aku jual pulsa nih, mungkin Mas bisa beli pulsa ke aku gitu. Dan akhirnya dia rutin membeli pulsa ke saya seperti itu. Dan itu berguna sekali teman-teman. Bantuan itu berguna sekali buat saya ketika itu. Ya, gue pribadi merasa bahwa sebenarnya pulsa itu sih semua orang bisa beli ya. Maksudnya lebih gampang ke Indomaret ataupun M-Banking, tapi kemudian dia memilih gue gitu kan. Artinya gue ngeliat ada proses menolong di situ gitu. Proses membantu, ya karena rasa kasihan ya bisa jadi, tapi kemudian gue melihat esensi lebih dalam bahwa oh dengan Rapco jualan pulsa artinya ketika gue beli gue pengen bantu. Mungkin itu yang dipikirkan oleh senior gue ketika itu. Dan itu wow, keren banget teman-teman. Jadi kayak akhirnya di situ diajak ke seminar ekonomi kreatif, di situ diajak buat gila keren banget. Diajak buat seminar kesana kesini, dan akhirnya itu yang membentuk karakter gue juga untuk oh iya ya ternyata relasi itu kemudian juga penting dalam proses tolong menolong seperti itu. Lalu kemudian saya juga dibantu. Ketika itu semester 3 sampai semester 5, 6 kalau nggak salah, saya dibantu untuk kemudian uang makan siang oleh salah satu dosen di kampus saya. Ya, bukan saya tidak bersyukur, tapi ketika itu bantuan pendidikan dari GKI Kebayoran Baru hanya 40% atau 50%, sehingga akhirnya berpikir wah ini gimana ya cari uang makan siang untuk ngirit aja. Akhirnya di situ ada dosen yang kebetulan cuman hanya sekedar sharing seperti itu. Saya, gue pernah gue sharing kayak, Kak,
aku pengen kerja nih, pengen nambahin biaya ya, at least uang makan lah, bilang. Eh, Terus dia bilang, loh kan kamu harus kuliah, dia bilang. Nggak usah kerja lah, kalau cuma sekedar uang makan nanti aku carikan, dia bilang kayak gitu. Wow, itu kayak momentumnya pas seperti itu. Padahal to be honest, I didn't ask her to give me a lot of money, tapi kayak gue pengen kerja, gue pengen cari kerjaan untuk bantu seperti itu. Akhirnya uang makan siang dicariin dan dapet. Itu dari semester 3 sampai semester 6. Di semester 7-8 udah ikut program orang tua asuh dan gue semua dibiayain, jadi kayak ya udahlah gue lepas gitu, gue nggak mau rakus gitu. Lalu kemudian banyak banget kisah gue dibantu coy, gila. Gue sampai mungkin tidak bisa menceritakan satu persatu. Wow, lalu kemudian gue inget banget ketika itu gue volunteer di ini apa, Balai Sarbini ya, Balai Sarbini tuh, pokoknya Balai Sarbini lah ikut situ. Gue event Indonesian Science Expo. Di hari terakhir gue sakit, gue jatuh, gue pusing, tapi kemudian orang-orang di sana kayak bukan respect sih, kayak helpful banget untuk bantu gue. Gue sampai balik ke rumah loh, dianterin pulang ke rumah dari Jakarta Selatan ke Tangerang loh. Can you imagine that? Jauh banget itu jaraknya, tapi mereka help gue gitu loh. Terus gue tanya, kenapa lu pengen anterin gue? Gue kan cuma volunteer ketika itu. Terus dia bilang, gue pengen nolong lu aja karena bukankah setiap orang saling menolong even kita nggak kenal satu sama lain. Di situ kayak, wih gila, keren banget. Itu keren banget karena apa ya? Gue nggak kenal sama lu, gue sakit, gue dibawa ke dokter eventnya, lalu kemudian gue dianterin balik. Padahal nggak ada tanda tangan kontrak di situ. Kalau gue sakit, gue kenapa-napa, gue nggak ada jaminan di situ. Tapi kemudian orang punya belas kasih, makanya gue bilang gue percaya bahwa orang itu, setiap orang pasti ada sisi baik. Setiap orang, sejahat-jahatnya orang, berpikir kita bahwa ada orang yang jahat, tapi kita lihat bahwa masih banyak orang yang baik dan kita belum bertemu gitu. Dan banyak banget teman-teman, banyak banget. Gue sampai yang kayak wow, gue dianterin balik dong, coba. Terus pengalaman gue dibantu, gue ikut event BPJS Ketenagakerjaan. Gue bilang sama yang seleksi volunteer, lu kenapa memilih gue? Padahal I don't have a lot of experience a few years ago, beberapa tahun lalu seperti itu. Terus dia bilang sama gue, dia bilang ketika itu dia bilang, gue tahu lu jujur ketika menuliskan lu butuh uang kuliah, motivasi lu. Gue tahu bahwa gue pernah jadi mahasiswa seperti lu, and I trust you to do the best in this event, kata dia. Dia percaya sama gue gitu loh. Ketika itu gue kayak, segitu trustnya orang yang nggak kenal sama gue, tapi dia membantu gue. Ketika itu gue tulis, pertama motivasi saya ya tentu dapat pengalaman, yang kedua dapat uang, seperti itu. Kalau memang dikasih uang ya syukur, tapi kalau enggak saya dapat pengalamannya aja. Dan ketika gue nulis itu ternyata di notice, ini anak jujur nih gitu.
Dan ketika evaluasi ternyata gue dinilai sangat bagus. Gue tuh di bidang runner ketika itu. Runner itu jadi teman-teman kayak ya 11-12 sama security lah, keamanan lah. Jadi yang paling berat itu ketika kemarin eventnya datang slang, anjir, slanker tuh udah 10 ribuan dan gue harus checking satu-satu entah dia bawa rokok. Kan karena di ASBSD itu kan ruangannya tertutup jadi nggak boleh bawa rokok. Di situ hampir gue hampir ribut bahkan. Tapi untung ketika itu koordinator runner gue nge-backup gue kan. Gila lu bayangin. Dan sampai koordinator runner gue tuh kayak respect sama gue coy. Dia bilang kayak gini, gila ya ada orang teologi, ada orang yang belajar agama mau untuk event turun kayak gini. Terus gue bilang kenapa emang? Gue bilang ya biasa kan orang agama tuh kalau nggak mainan di masjid, kalau nggak di gereja kan di tempat-tempat agama lain. Tapi dia bilang, gue salut sama lu. Lu orang agama tapi lu mau belajar soal yang ilmu lain gitu loh. Dan itu jarang banget, gue respect banget sama lu. Ya kalau ada 1-2 kesalahan ya gue maklumin karena lu bukan orang event. Tapi gue di situ bersyukur banget karena gue dihargain coy. Can you imagine that? Gitu. Bisa nggak lu bayangin rasa senangnya ketika itu gue dipuji. Bukan hanya dipuji oleh koordinator runner, tapi gue dipuji juga sama HR volunteer, human research volunteer kemarin. Dia bilang gila kerja lu keren, orang pada notice sama lu, dibilang. Terus gue bersyukur banget, astaga, itu jadi kesempatan gue yang berharga. Dan dari situ kemudian gue diajak buat event, gue mulai kenal dunia event organizer dan wow seru banget. Satu lagi yang gue mau bilang, ketika lu percaya bahwa masih banyak orang yang baik, di situ banyak pertolongan datang sama lu. Gue percaya, gue cuman bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya ada orang yang baik, jadi kirimkanlah orang yang baik sama aku. Seperti itu. Dan tinggal kita aja mau buka hati atau enggak. Kayak gitu. Mungkin sekian refleksi gue. Selamat malam.